Diingat mati ya. Kalau ingat mati berarti ibadahnya bagus. Kalau ingat cicilan semakin giat lagi kita melihat. Ya Allah, karena saya telah mendengar ya Allah. Olehnya itu ya Allah, farji'na, kembalikan kami, kembalikan saya. Kembalikan saya, kembalikan hidup di dunia. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Dulu kamu tidak ada. Diingat itu mati atau cicilan? Hah? Kira-kira mati atau cicilan? Cicilan atau mati? Hah? Mati atau cicilan? Cicilan atau mati? Jadi biar dibalik-balik itu pertanyaan, tetap jawabannya bagus. Apa salah orang ingat cicilan? Tidak salah. Iya. Ini selalu kusampaikan bahwa jangan ragu, jangan takut untuk ingat cicilan. Silahkan ingat cicilan tak. Ka pun natena ni orang yang tu cicilan na batui kita. Ka koden tu pun na batui ki pasingara. Ibu di. Makanya ingatlah cicilan, tetapi ingat tongi matia. Supaya apa? Supaya enak itu hidup kah. Jadi diingat matia. Kalau ingat mati berarti ibadahnya bagus. Kalau ingat cicilan semakin giat lagi kita cari uang. Karena kalau ada orang yang bilang dilarang ingat cicilan, salah tongi itu salah. Pasti na demo ke ibu-ibu kah. Kenapa? Karena sekarang minta maaf, susah mikurasa saya kalau mau beli barang-barang na tidak macicil. Coba mitanya. Yang kedua, minta maaf, sekarang ini hidup apakah yang tidak butuh uang? Coba maki pikir-pikir apa yang tidak butuh uang ini hidup. Semua orang butuh uang. Semua orang mau uang. Semua orang butuh yang namanya uang. Tetapi jangan tongki uang yang kasih hilangi akhirat tak. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Maka yang pertama kita minta dalam doa tersebut adalah dunia tak yang hasanah. Bagaimana caranya membuat dunia kita enak? Bagaimana caranya membuat dunia kita bahagia? Salah satu caranya adalah dengan punya uang. Ibu, adakah di sini ibu-ibu yang tidak suka 100.000? Hah? Iya. Kemarin malam ceramah aku bilang ada ibu-ibu yang tidak suka 100.000. Ada katakan, dia bilang saya Ustaz, bukan apa balik-balen. Bilang saya 1 juta aja ku suka Ustaz, bukan 100.000. Tapi kalau tidak ada itu 100.000, tidak jadi tahu itu 1 juta ya. Jadi tidak ada. Ibu-ibu mau ya ada. Jangan diragukan kalau uang na ibu-ibu. Jangan makin ragu Pak, minta maaf. Makanya itu kalau acara-acara begini itu yang paling banyak cara muka itu ibu-ibu kah. Iya, tapi coba makin lagi muka na bapak-bapak kah. Jadi muka paboya doyan tuh. Kenapa? Dia sadar bahwa itulah kewajibannya sebagai laki-laki. Kita istri kan tugas pegang uang. Ibu di, tugasnya istri cuma 2. Yang pertama pegang uang, yang kedua habisi teterik nah. Iya. Kalau ada orang yang bilang Ustadz matre itu sana perempuan perempuan tidak normal itu yang matre. Tapi kalau normal jadi pasti matre. Coba kita tanyakan. Kenapa? Karena mohon maaf perempuan yang urusi semuanya. Benar untuk bayar listrik. Istri itu diminta uang sama anak-anak kalau mau pergi sekolah. Betul Bu?
Tidak pernah Pak dengar, Pak, uang dulu mau pergi sekolah. Natain pagaran ku bapak. Tapi di mama no ko minta, ma uang dulu. Kenapa anak kecil kalau minta uang selalu di mama? Karena anak kecil juga sadar bahwa yang pegang uang adalah yang pegang uang mama. Mau ke apa? Bapak ada na pegang uang. Iya Pak? Ada dipegang uang? Ada tonji. Ada tonji tahu. Anja poin doi sepe. Kada te doi sepe tinanang nagalat doi to jeng. Dasar asam benda bendahara umum apa. Pokoknya 2 juta ni gapar 2 juta ni store ngaseng ipa mo ko pala ki pamalibensin te doi sulu. Papote-pote yang. Nih, makanya tabe mohon maaf. Jadi tidak apa-apa ingat dunia, tetapi ingat tongi akhirat. Bahwa semua kita akan meninggal dunia, jelas sekali itu. Kita semua ini akan menghadap kepada Allah. Kita semua ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian saya mau sampaikan begini. Satu, kalau mau bahagia hidup tak di dunia, mau bahagia hidup tak di akhirat, ini satu paket mini, Bu. Apa itu? Rawat dan kasih sayangilah orang tuamu. Rawat dan berikanlah kasih sayang kepada orang tuamu. Karena orang tua kita bisa lahir. Karena orang tua kita bisa besar. Karena orang tua kita bisa sukses. Maka sehebat apapun seorang anak hidup di dunia, sekaya apapun seorang anak hidup di dunia, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya anak tersebut, itu tidak lepas dari peran dan doa orang tuanya. Betul, Bu? Iya. Makanya kita yang masih hidup, mama tak, kita yang masih hidup, bapak tak, minta maaf Pak Ibu. Sayangi mereka, rawat mereka. Kenapa? Karena itu adalah jaminan pintu surgamu. Saya ulang, karena itu adalah jaminan pintu surgamu. Karena biar bagaimana hebatnya hidup di dunia, kalau bukan karena orang tua tak, tidak lahir. Begitu hebatnya itu seorang ibu, begitu hebatnya itu seorang bapak. Coba kipikir-pikir saya beng, itu bapak tak, bosi kabosiam, bambang kabambangang, asulu jimek boya doit. Demi siapa? Istri dan anak-anaknya yang menjadi kewajibannya untuk dilengkapi. Makanya saya selalu sampaikan bahwa biar lagi pintar bagaimana itu anak, kalau napelihara dosana sama mamanya, minta maaf, bisa jadi tenak barakat talasa naritompo nan nelinua. Jadi hati-hati. Maka saya ingatkan, jangan kau sepelekan mamamu, jangan kau sepelekan ayahmu. Kenapa? Karena disitulah sumber rezekimu. Banyak uang tak, sedekahi orang tua tak, kasih orang tua tak. Jangan disembunyi uang tak dari orang tua tak. Kenapa? Orang tua tak dari kecil sampai kita besar tidak pernah kita pacokoan duit. Makanya hanya orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu dikirimi doa-doa terbaik dari ibunya, dari bapaknya. Perjuangan seorang ayah sungguh sangat luar biasa. Capek tidak dia kenal rasa capek. Dia lelah tapi dia paksakan untuk keluar cari uang. Itu ayah. Berdarah tangannya, berdarah kakinya, dia sembunyikan dari anak dan istrinya. Kenapa? Dia tidak mau melukai perasaan anaknya. Dia tidak mau kalau anaknya lihat anaknya jadi sedih. Itulah ayah. Ibu, 9 bulan 10 hari ki nak kandung. 9 bulan 10 hari ki dalam perutnya mamata. 9 bulan 10 hari mamata tidak pernah tidur mopang. Tidak ada itu orang hamil tidur mopang. Tidur mopang mana tidak jadi anak. Minta maaf.
bengkak betisnya, bengkak lututnya. Demi siapa? Demi anaknya. 9 bulan dia rasakan hal seperti itu. 9 bulan 10 hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu masuk ke rumah sakit untuk melahirkan anaknya. Dan belum pernah saya temukan ada ibu yang mau melahirkan anaknya ketawa-ketawa. Tidak ada itu. Pergi periksa di rumah sakit bersalin minta maaf. Tidak ada itu ibu-ibu kalau mau melahirkan makka-makka latena. Semua menangis karena menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Bayangkan darah, nanah, keringat, sakit bercampur menjadi satu. Niat ngasih menjoin Pak Risika. Pak Risika. Itu seorang ibu rasakan dikala mau melahirkan seorang anaknya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang berdoa kepada Allah. Ibu yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, punna tena mo kulle kutahang anne Pak Risina ya Allah. Kialle minyawaku, tapi selamatkan anakku. Itu ibu. Makanya ulama kita bilang ibu rela mati demi anaknya, tetapi anak belum tentu rela dan ikhlas mati demi orang tuanya. Saya ulang, ibu rela mati demi anaknya, tapi anak belum tentu rela mati demi orang tuanya. Mana buktinya? Beberapa waktu yang lalu kejadian di Jawa. 6 orang anak dia sepakat setuju untuk menggugat ibunya di pengadilan. Gara-gara sebidang tanah. 1 petak di tanah sengketa para dia. Semua bersaudara mau kuasai ini tanah. Nah sementara yang punya tanah adalah mamanya. Dia tuntut mamanya masuk penjara mamanya. Divonis 6 bulan penjara. Anak belum tentu rela mati demi orang tuanya. Tapi orang tua tidak perlu ditanya. Pasti dia rela mati demi anak-anaknya. Makanya ulama kita katakan bahwa satu ibu bisa melahirkan dan membesarkan 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Ibu. Saya ulang, ulama kita berpesan kepada kita bahwa 1 orang ibu bisa melahirkan dan membesarkan 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Asiopo-opo isang lang anak tak. Anak pertama telepon, anak kedua na ambesay dulu mama. Mangangambisay. Anak kedua telepon, anak ketiga hindi alisay rong amma. Ngapa namanya terus kikalin. Ya? Mama tak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Sudah kodong pergi pasar, masak lagi. Sudah masak, apatta saki poing, barra saki, apel ki, asasay. Sudah itu naganti sin seprena katinruanta. Sudah itu baru na palambus kalian na kodong. Baru baring-baring di atas tempat tidur. Minta maaf, buang air besar ke anaknya. Bangun lagi tali bakik kunrari. Coba. Itulah hebatnya seorang ibu. Makanya kenapa begitu hebat itu ibu, sampai Rasul berpesan ibumu, 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 baru bapakmu. 3 kali disebut ibumu, 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 baru bapakmu. Karena ibu multifungsi. Mau suruh apa itu ibu, mau suruh apa itu mama, semua dia bisa. Masak bisa, pergi pasar bisa, naik motor jarang nih kapan ada perempuan yang tidak tahu naik motor sekarang. Dia tunjuk bawa motor sendiri. Coba. Bahkan tidak sedikit ibu nabantu istri, nabantu suaminya cari uang. Bapak na kerja, mama na juga kerja. Demi siapa? Demi anak-anaknya yang dia banggakan. Makanya kita ini semua adalah anak. Bahagiakan mamamu, bahagiakan orang tuamu, sehingga pintu surgamu akan terbuka. Ibu. Ada yang bertanya, Ustadz,
Bagaimana itu saya Ustaz? Saya bilang kenapa? Kita bilang meninggal dua-dua orang tuaku Ustaz. Ziarahi kuburnya. Saya ulang, ziarahi kuburnya. Datangi kuburannya. Kapan bagus Ustaz? Malam Jumat jam 2 malam. Di mana dikebumikan almarhum? Takala. Kamis sore naik Masjid Takala. Nanti jam 2 baru masuk di kuburan. Iya kan sekarang itu banyak orang bilang ikuti Nabi, ikuti sunnah Nabi, baru ziarah kubur ki sudah duhur. Jangan, kalau ikuti Nabi, ziarah kuburnya berarti jam 2 malam. Bisa ibu? Bu? Bisa? Jam 2 malam. Kalau ada yang bisa kujempuki malam Jumat depan, baru sama-sama kita pergi di Sudiang. Ada, tapi kutunggu di luar. Kita mau masuk, bisa? Ah? Oh. Nasuruh senjalan di luar. Allahu Akbar. Itu Nabi. Kalau malam Jumat dia hobi itu. Suka Nabi itu ziarah kubur jam 1, jam 2 malam. Sampai masuk waktu sholat subuh. Itulah hebatnya Nabi SAW. Kita jangan mengikuti Nabi jam 2 malam. Minta maaf. Kalau diikuti Nabi jam 2 malam, niat tak pergi ziarah kubur, salah sedikit di kubur tojeng. Jadi jangan ikuti itu, tetapi yang mesti kita ikuti adalah ziarah kuburnya. Jadi datang ke ziarahi kuburnya. Berdiri atau duduk di atas kuburannya, kemudian kita angkat tangan tak doakan orang tua tak yang telah berjasa bagi kita anak-anak. Demi Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak akan pernah ada kebahagiaan bagi seorang anak dunia wal akhirah kalau dia dustakan orang tuanya. Coba, kipik-kipik kiri saya deng ibu. Dari kecil sampai sekarang, berapa kali Meki menangis gara-gara diingat dosa atas sama mama tak? Berapa kali Meki menangis gara-gara diingat dosa atas sama bapak tak? Berapa kali Meki muhasabah diri ini selama kita hidup. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa urangin tu dosa tak rito tuata, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua saya mau sampaikan, jangan kira proses sakaratul maut atau proses amadang itu tidak sakit. Itu proses sakaratul maut amat sangat luar biasa sakitnya. Proses sakaratul maut adalah proses pencabutan nyawa. Nani bu minyawana iyanu riwatun namadang. Masuk. Iya. Itu kantong plastik tersimpan di meja. Bawa masuk. Siapa tahu itu tonji sebentar ke bawa pulang. Ya boleh. Katena nyanakin yung tena jauh. Punna ni Sarya pa kuwalle. Iya punna tena. Ko blokir ko. Ano gampang ji. Tena masalah na. Bu. Sini may duduk bagus. Nak busara na. Punna jeri bawa ko tena tay kota na. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu sakratul maut, manusia itu akan bersaksi kepada Allah, bermusyahadah di hadapan Allah. Manusia itu akan bermusyahadah di hadapan Allah. Manusia itu akan berkata, ya Rabb, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Manusia itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya telah melihat. Ya Allah, saya telah mendengar. Ya Allah. Olehnya itu, ya Allah, farji'na, kembalikan kami, kembalikan saya. Kembalikan saya, kembalikan hidup di dunia. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Dulu kamu tidak ada. Sekarang kuhidupkan. Sekarang kumatikan. Kenapa kau minta hidup kembali? Apa kata manusia? Ya Allah,
kuliah mi panasnya api nerakamu. Saya rasakan mi panasnya api nerakamu. Saya lihat mi orang yang disiksa ya Allah amat sangat luar biasa sakitnya. Maka kembalikan kami hidup ke dunia untuk apa? Na'mal salihan. Kami akan beramal soleh ya Allah. Jadi dikala kita sakratul maut, itu sakit yang amat sangat luar biasa. Ibu, Bu, woi, ini penceramanya. Ya, jangan roh. Tapi luar biasa ini malam karena banyak anak-anak. Berarti di sini saya ingin keluarga KB, keluarga banyak. Jaya anak-anak. Luar biasa ini ibu-ibu juga deh. Ada yang pangku tak dua. Apa nanti nasi kalian bapak nani riwa. Yang mana ya? Cucu aja. Oh, cucu. Oh, keren. Cicit. Oh, cucu. Kalau siapa nak nan? Almarhum almarhumah. Almarhum berapa anaknya? Saudaranya. Berapa banyaknya? 11. Masih hidup semua. Yang 10 orang masih hidup. Sisa 5. Berapa total kemanakan almarhum? Banyak. Joko karena memang KB keluarga banyak. Banyak anak banyak. Saya ulang, banyak anak banyak. Banyak anak banyak. Banyak anak banyak rezeki. Ibu minta maaf karena rezeki itu bukan hanya uang, tapi sehat itu rezeki. Banyak anak tak banyak yang doakan. Doa juga adalah rezeki. Jadi jangan nanti tolak ukurnya uang. Ya, biar banyak anak tak 8 anak tak 12 anak tak punya simpan rasu-rasu nani apa? Betul Bu? Ya. Tapi enak natong itu dirasa kalau banyak anak tak. Nah, matu-matu ngasing merigat. Nyawan nat Allah sana. Jadi itu juga rezeki. Jadi bukan hanya uang itu rezeki. Banyak anak banyak. Jadi bikin banyak-banyak. Tambah. Kan tidak dilarang jadi daripada suami tak nak tambah jadi saya mau sampaikan ini malam. Ada 3 tanda mati, Bu. Berapa? 3. Yang pertama, kalau dia tarik nafasnya tidak goyang perutnya, berarti mau mati. Coba tarik nafas. Masih goyang? Belum itu nak coba. Coba Rom, tarik nafas. Tapi masih jauh. Tarik nafas, goyang itu tidak? Goyang. Kalau ada tak ini malam dia tarik nafasnya tidak goyang perutnya, mari kita tuntun sama-sama. Yang kedua, hidungnya. Coba tarik nafas tak? Goyangi perut tak? Coba tarik. Goyang perut. Goyang. Itu ku masuk. Goyang bagaimana? Masa goyang danduki? Tidak mungkin. Itu kan kalau tarik nafas kan pasti goyangi perut toh. Iya betul. Kalau tidak goyang berarti dekat itu mati. Yang kedua, hidung. Kenapa hidungnya miring? Miring hidung. Kalau sudah miring hidung berarti sudah dekat kematian. Makanya itu perhatikan saya orang meninggal Bu, kalau dileki hidungnya itu orang mati ya Bu. Minta maaf pasti miring itu. Tapi tidak semua yang miring hidungnya mau mati. Iya nagapas teruk. Nakajili-jili ko mentuntungi ilah natampilin ko. Lalu bagaimana tandanya Ustaz? Miring hidungnya ke kanan, lalu besar lubang hidungnya yang sebelah kanan. Coba perhatikan.
Miring hidungnya ke kanan, lalu besar lubang hidungnya yang sebelah kanan. Makanya itu kiperisasai di atas lubang hidung tidak ada tulang ini. Nah itu yang perisa tahu. Tidak ada toh? Tidak ada tulang ini. Yang ada tulang itu di batang. Kenapa Allah tidak kasih tulang di atas lubang hidung? Karena ini nanti akan melar. Apalagi yang sebelah kanan. Karena dalam riwayat dijelaskan, segenggam tangan manusia. Jadi kami panjaguruta itu nafas terakhir yang keluar dari lubang hidung. Makanya kan operasi plastik itu tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi pun tak kalapoknya magi. Nikmati nih. Karena yang terpenting dari hidung adalah dua lubangnya yang terbuka. Jadi mana poknya yang penting dua lubangnya terbuka, amam itu negaranya. Tapi kalau biar mancung na tasumba dua-dua, nani apa talla saka. Dan ini dua lubang hidung adalah nikmat. Kenapa saya katakan nikmat? Karena Allah kasih dua lubang hidung menghadap ke bawah. Tidak nakasih Allah dua lubang hidung menghadap ke atas. Kita ikat tema membayangkan kalau nakasih Allah dua lubang hidung menghadap ke atas. Nampak maiki motor. Nah tiba-tiba hujan. Hujan deras. Kira-kira berapa orang yang mau mati di jalan Latimojong? Coba maiki. Jadi operasi plastik jangan. Yang kedua, tanda yang ketiga alisnya. Kenapa alisnya lurus yang kanan dengan yang kiri seperti digaris pakai penggaris? Itu kalau lurus alis tak berarti mau mati. Ada malaikat maut di situ. Ibu, maka alis juga dilarang diganggu-ganggu. Tato alis dalam Islam haram. Sulam alis dalam Islam haram. Tidak boleh. Jangan baku lihat-lihat. Ada yang tanya sama saya, dia bilang, Ustadz pensil alis bagaimana? Ada di sini ibu-ibu yang pakai pensil alis. Yang di botol atau yang di korok? Yang di korok. Apa hukumnya pakai pensil alis? Boleh. Boleh. Tapi agama mengajar bahwa tidak boleh tak liwat-liwa. Saya ulang, tidak boleh tak liwat-liwa. Karena ada ibu-ibu sekarang pakai pensil alis, apa mentongi flyover. Pokoknya napalik bak mentong. Yang paling parah tidak nagambar jing kanalnya na dobot-dobolo. Napisan nak. Sampai na tidak kelihatan bulu-bulu na. Masalahnya kalau kering itu jun na pensil alis, kenalnya na basahi. Tapi bukan air biasa. Lidana na pasuga. Ang nga pa nakatidis sing ustas kabayneng ko pagamato. Iya. Jadi 3 tanda ini kalau sudah hadir sama dirita, maka itu sudah dekat kematian. Jadi kalau sudah ada orang tarik nafasnya tidak goyang perutnya, berarti sedikit lagi meninggal dunia. Miring hidungnya ke kanan, besar lubang hidungnya, tidak lama lagi malaikat ada di sampingnya. Kemudian alisnya lurus, berarti malaikat sudah ada di atas kepalanya untuk mencabut nyawanya. Terakhir saya mau sampaikan kepada kita semua, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau coba muhasabah diri ini? Banyak dosa tak? Iya. Kita yakini bahwa kita ini makhluk yang banyak dosa. Tapi kenapa kita tidak mau datang kepada Allah untuk bertaubat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah cinta kepada mereka orang-orang yang mensucikan dirinya, lalu kemudian Allah cinta kepada mereka orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka datanglah kepada Allah dengan niat yang baik. Datanglah kepada Allah dengan pengakuan atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Bil khusus tadi, dosa tak kepada kedua orang tua tak, dosa tak kepada sesama tak manusia. Yo mohonkan ampun seluruhnya kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan kita balasan yang terbaik dan menerima taubat-taubatan nasuha kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik. Saya mau tutup ceramah saya begini, Bu, bahwa lakukanlah kebaikan selama kita masih hidup di dunia. Karena satu kebaikan yang kita lakukan, 10 kebaikan akan kembali kepada kita. Satu kebaikan yang kita tanam, maka akan tumbuh buah daripada kebaikan itu 10. 10 kebaikan yang kita tanam, maka 100 kebaikan akan datang kepada kita. Maka tidak akan pernah rugi orang-orang yang menjadi orang yang baik, karena hanya orang yang baik yang akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita orang yang baik, sehingga Allah mengangkat derajat kita menjadi kita manusia yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan almarhum, siapa namanya? Mansur. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhum Bapak Mansur Delot Tengfil Kubri. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.